Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Wali Kota Banjarmasin bersama Kapolresta Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, dan Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SMP Negeri 1 Banjarmasin, Jalan Mula Warman, Banjarmasin Tengah, beisukan Senin 12 Juli 2021. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Rahmat Hendrawan, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahlidia di SHMH, dan Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka hari pertama di SMP Negeri 1 Banjarmasin, Jalan Mula Warman, Banjarmasin Tengah, beisukan Senin 12 Juli 2021. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan arahan kepada peserta didik agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker. Kamu, Bapak Wali Kota, silakan Bapak. Naik Pak, di sini Pak. Nggak apa-apa Pak. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Kapolresta Banjarmasin. Nah, ini Pak Rahmat. Kemudian di sebelah beliau ada Pak Dandim, Pak Oki, kemudian Pak Kadis, Pak Didik, dan juga Pak Dinkes, serta Kepala SMP 1 Banjarmasin. Hari ini sengaja kami meninjau untuk memastikan anak-anak semua. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wahidakuni Prima TV memandahkan pemantauan dilakukan di beberapa sekolah yang mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19, namun tetap dengan protokol kesehatan. Menurut Ibnu Sina, pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sebelumnya telah meminta izin kepada PJ Gubernur Kalimantan Selatan, yang dilakukan hanya seminggu sekaligus dievaluasi. Walaupun ada permintaan dari PJ Gubernur Kalimantan Selatan untuk kadang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka lantaran pandemi COVID masih melanda Banua, namun pendidikan ini, ujar Ibnu Sina, harus dilakukan karena merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah kota pun sepakat jika nantinya kelurahan yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam evaluasi terjadi perubahan zona menjadi orange atau habang, maka pembelajaran tatap muka langsung dihentikan. Ibnu Sina menegaskan ada 6 kelurahan di Banjarmasin yang masih berstatus zona orange, sehingga untuk sementara kadang melakukan pembelajaran tatap muka atau diganti dengan sistem daring. Protokol kesehatan ketat. Ya, saya ingin memastikan bahwa anak-anak ini tetap bisa melakukan pembelajaran. Dan kami minta izin memang dengan Pak Gubernur untuk melaksanakan PTM ini seminggu ini, dan kita akan evaluasi. Ya, walaupun ada permintaan beliau untuk diliburkan, ya tidak dilaksanakan. Tetapi bagaimanapun juga pendidikan ini kan tanggung jawab bersama. Ya, sepakat dengan beliau gas rem itu. Artinya kalau posisi hijau dan kuning itu secara aturan memang masih diperbolehkan, tetapi yang orange memang kita liburkan di 6 kelurahan. Nah, mudah-mudahan dengan protokol yang sangat ketat ini, pembelajaran juga hanya 50%, 30%, kemudian maksimum 4 jam pembelajaran, untuk SD hanya 3 jam, untuk PAUD itu hanya 2 jam, dan hanya 5 orang ya, satu ruangan. Nah, ini proses pembelajaran juga bisa terlaksana dengan baik, sehingga generasi kita tidak khawatir mereka naik kelas tapi tidak bisa baca tulis, mereka naik kelas tetapi mereka tidak pernah kenal dengan teman-temannya, karena berinteraksi itu juga adalah bagian dari proses pendidikan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya klaster-klaster baru untuk PTM, sehingga melalui anak-anak inilah kita bisa mensosialisasikan kepada orang tua di rumah, mereka disiplin di sekolah, dan mudah-mudahan dibawa sampai ke rumah. Kepala SMP Negeri 1 Banjarmasin Gusti Khairul Rahman memandahkan SMP Negeri 1 Banjarmasin di tahun ini menerima peserta didik sekitar 220 orang yang dibagi dalam beberapa ruang belajar di kelas 7. Baru ini adalah 32, kali itu sekitar 220 yang siswa baru khusus kelas 1 SMP. Oke. Berarti itu sistemnya shift juga? Ini untuk 3 hari pertama selama PLS ini semuanya turun. Jadi kita ini kan masih mengambil yang 30%-nya, karena 60%-nya ini adalah kelas 8 dan kelas 9 ini tidak kita turunkan. Nanti mulai hari Kamis itu baru yang kelas 8 9.
3 hari ke depan Iya, awal. 3 hari ke depan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat ini, peserta didiknya hanya 30% maksimum. Pembelajaran 4 jam untuk SMP, 3 jam untuk tingkat SD, 2 jam untuk tingkat PAUD atau TK.